Salam saudara-saudara, kita ada dalam saatnya menabur. Dan sebelum membahas teks kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mohon kuasa Roh-Mu bekerja menolong kami ketika kami menggali kebenaran firman-Mu, dan kami percaya bahwa hikmat yang Engkau beri akan memampukan kami melihat kebenaran-Mu dan kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bacaan kita Yohanes pasal 14 ayat 23-31. Temanya adalah meneladani Kristus dengan membudayakan nilai-nilai kekristenan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikuti kalender perayaan gerejawi, bacaan ini memang terjadi menjelang Paskah Yahudi. Jadi ini semacam lingkaran bacaan untuk persiapan dari penghakiman, penderitaan, penyaliban, kematian Yesus. Jika kita bergeser ke pasal 13, akan nampak bagi kita suasana batin Yesus karena pengkhianatan Yudas, dan juga akan apa yang akan dilakukan oleh para murid, serta beberapa tindakan simbolik Yesus saat ia membasuh kaki para murid dan menyekanya. Lalu kalau kita membaca ayat selanjutnya, kita menemukan bagaimana Yesus memperingatkan pengkhianatan Yudas, mengajari para murid tentang perintah baru, yaitu saling mengasihi di antara mereka, dan peringatan kepada Petrus yang akan menyangkalinya. Khusus dalam ayat dalam pasal 14 itu terjadi pergeseran dari suatu tindakan simbolik, suatu pengajaran menuju pada janji. Ada dua bagian janji yang disebutkan dalam pasal 14, yaitu rumah Bapa, janji identitas kewargaan, dan janji tentang penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus menjadi pemandu bagi para murid, terutama karena mereka sudah memiliki identitas yang baru sebagai kepunyaan Kristus. Jadi pasal 14 ini akan kita pahami dengan tepat manakala kita membaca janji Yesus yang meminta suatu respon gaya hidup baru. Para murid menciptakan budaya kemuridan. Matt Furman menyebut inti dari budaya kemuridan ialah partisipatif untuk menghasilkan buah, sehingga spirit yang dibangun adalah satu spirit khas kekristenan pengikut Kristus, di mana kita semua menerima pelayanan, tetapi kita semua juga harus melayani. Kita semua adalah murid, tetapi kita juga terpanggil untuk memuridkan. Nah, Injil Yohanes menampilkan sisi paling sensitif dari durasi waktu perpisahan yang akan dialami oleh para murid. Beberapa penganut teolog kerapuhan menyebut bagian ini sebagai kerapuhan inheren, yaitu kondisi yang tak terelakkan dari manusia. Dengan menyadari kerapuhan dirinya, manusia juga dapat membatasi gejala stigma manusia yang rapuh. Perpisahan tentu saja berpotensi bagi para murid untuk melupakan janji Tuhan. Para murid bisa saja hilang pegangan, apalagi mereka dipanggil untuk membentuk suatu komunitas dengan kultur kemuridan Kristus yang harus berhadapan dengan komunitas Yahudi yang sangat fanatik. Dengan menyadari kerapuhan inilah Kristus menjanjikan akan adanya penghibur. Hal ini untuk menghindari cara pandang terhadap Allah sebagai Allah yang rapuh. Justru Allah dengan sukarela masuk dalam kerapuhan manusia. Allah memediasi kerapuhan manusia dengan hadirnya Roh Kudus
sehingga partisipasi manusia yang rapuh bukan lagi penuh gelisah dan menakutkan, melainkan dalam karya Roh Kudus, manusia yang rapuh dibawa masuk dalam spiritual, memperindah kehidupan. Seperti kata Deborah van den Bos, berkat karya Roh Kudus, manusia yang rapuh dapat berpartisipasi untuk terus menikmati dan menjelajahi rahmat Allah yang menghargai, merengkuh, dan memperindah semua ciptaan. Pentingnya peran Roh Kudus dalam bagian janji Yesus membuat kita tidak lagi memandang bacaan ini hanya sebagai suatu kalender kesengsaraan atau kalender lingkaran Paskah semata. Janji Roh Kudus inilah yang menjadi nafas bagi perjalanan gereja serta spirit yang menghidupkan gereja dalam membangun budaya kemuridan. Kita akan diperkaya dengan teks ini manakala kita terus memahami pola teologi Yohanes yang memang menunjukkan pola pendekatan Yesus lebih individual maupun lebih spesifik bagi komunitas ke-12 murid. Mari kita kaji teks kita. Teks ini dimulai dengan jawaban Yesus terhadap pertanyaan Filipus. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Yesus menjawab dengan sederhana. Untuk mengenal Bapa maka kenallah aku. Selain mengenal diperlukan sikap percaya, karena dengan percayalah kita dengan sukarela melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, baik yang kecil sederhana maupun pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Iman tumbuh dari penglihatan. Penglihatan menumbuhkan trust, kepercayaan. Namun trust atau kepercayaan saja belum cukup. Dalam diri seseorang mesti ada gerakan hati yang diterangi oleh sikap mengasihi Yesus. Pada titik ini kasihlah yang membuat manusia secara sukarela terus berpartisipasi dalam panggilan kemuridan. Yesus mengatakan itu semua karena ia mengasihi Bapa yang mengutusnya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi budaya kemuridan itu sebenarnya yang dimaksud dalam konteks komunitas ke-12 murid ini, itu mereka telah melihat, tapi melihat itu menghasilkan percaya, dan percaya itu lahir dari prinsip mengasihi yang kuat di antara Bapa dan Yesus, menjadi satu prinsip yang membuat kita mengasihi Allah dengan sukarela. Tentang mengasihi Allah dalam ajaran Yahudi dapat kita lihat pada pernyataan misalnya Rabbi Hillel, demikian juga beberapa generasi setelah Yesus, misalnya Rabbi Akiva. Mereka mengajarkan bahwa mengasihi Allah berarti melakukan segala hukum yang diberikan Allah untuk kebaikan hidup kita. Saudara, disinilah titik perbedaannya. Bahwa mengasihi Allah versi Yesus meminta kita untuk memiliki sikap mengagumi Allah, melihat Allah dengan segala karyanya, mengagumi Allah dengan semua rahmatnya. Sementara mengasihi Allah versi ajaran Yahudi lebih dipersempit pada ketaatan akan hukum-hukumnya. Jika para rabi memfokuskan pada manusia sebagai titik sentral untuk memahami Allah, maka Yesus melihat pada aspek ketulusan hati manusia. Dalam kondisi ini, mengharapkan kekuatan manusia akan berakhir dengan sia-sia. Yesus tahu itu ketika ia berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Jadi penekanannya pada kata bersama-sama, meno, yang juga berarti tinggal. Kamu akan mengerti. Jika aku tinggal bersama-sama dengan kamu, kamu akan mengerti. Masalahnya adalah sekarang Yesus harus menjalani masa yang berat, melalui proses penderitaan, penyaliban dan kematian, kebangkitan, dan akhirnya ia akan naik ke surga sebagai Raja. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah para murid masih berpegang pada janji Tuhan jika ia tidak bersama-sama dengan mereka?
Untuk menolong para murid yang rapuh itulah Yesus menjanjikan akan hadirnya penghibur, Parakletos. Injil Yohanes menggunakan kata Parakletos dalam beberapa tulisan seperti Yohanes 14 ayat 6, 16 ayat 16 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 6 dan ayat 7. Parakletos berarti penghibur, penolong atau pengacara atau semacam pembela. Dalam teks kita, saudara, kita akan melihat tugas Parakletos. Yesus sebut secara berturut-turut, yaitu pertama, guru atau pengajar. Kita tahu bahwa para murid memiliki latar belakang yang berbeda. Mereka juga bukan orang-orang yang cerdas dalam memahami kitab suci. Mereka mengenal Yesus dalam durasi waktu 3 tahun. Banyak hal yang belum dipahami secara matang oleh para murid mengenai Yesus dan pengajarannya. Beberapa ahli PB bahkan mengkritik para murid yang terlampau melihat Yesus sebagai tokoh politis bagi Israel. Semuanya akan dibuka oleh Roh Kudus sehingga mereka akan mengerti. Tidak mengherankan jika pada bagian ini kita tahu bahwa Yudas memilih menjual Yesus atau Petrus mengkhianati Yesus dan para murid lain yang dilanda gelombang ketakutan saat Yesus dihakimi. Justru mereka akan menjadi benar-benar paham ketika pencurahan Roh Kudus, kan? Di mana Roh Kudus dicurahkan, mereka makin mengerti tentang Yesus sebagai Tuhan dan mereka begitu militan dalam pengajaran Injil sebagai kabar baik. Dengan kata lain, Roh Kudus mengungkapkan kepada para murid banyak sekali hal tentang Kristus saat mereka semakin dikuduskan menurut gambarnya. Dia memberi para murid pemahaman tentang kitab suci dan sejarah kemanusiaan Allah Yesus Kristus dan hal-hal yang akan datang. Dia membantu para murid menjadi orang yang mewartakan Kristus melalui iman, pikiran, dan tindakan. Jadi semua dibukakan. Guru, pengajar, Roh Kudus mengajari perlahan-lahan para murid untuk mereka mengerti siapa Yesus dan apa yang harus mereka lakukan. Kemudian disebutkan Roh Kudus sebagai pengingat. Kata yang dipakai adalah hapomimnazeko, yang lebih menitik beratkan pada memori. Kita tahu fungsi memori pada otak manusia ialah menghubungkan setiap waktu baik masa lalu maupun masa kini, sehingga manusia dapat memaknai setiap sejarah. Kita mengerti pergumulan Injil Yohanes yang berhadapan dengan filsafat gnostik, di mana orang Yunani begitu mengagumi dewa memori, yaitu mnemosine. Konsepnya adalah memori lahir dari pengetahuan, kecerdasan. Yohanes hendak menunjukkan bahwa Roh Kudus berkarya bagi manusia sebagai pengingat dalam kaitan dengan pengetahuan Kristus. Kecerdasan yang datang dari Kristus dan bukan pengetahuan yang diciptakan manusia. Dan faktanya, kita lihat kan memori ingatan para murid dalam kisah penampakan misalnya mengungkapkan hal yang sama. Memori ingatan para murid tentang Yesus terjadi setelah Kristus menampakkan diri dan meninggalkan mereka. Bukankah dia pernah berkata atau bukankah dia pernah bilang ini dan itu? Kita juga lihat bagaimana peran karya Roh Kudus sebagai penguat. Dia memberi penghibur yang menguatkan saat gelisah dan gentar. Kita tahu dalam konteks para murid, ancaman terbesar ialah komunitas Yahudi yang menganggap kekristenan sebagai sebuah sekte. Selain itu, tantangan juga datang dari pemerintah Romawi yang melihat kekristenan selalu menjadi ancaman bagi kebijakan negara. Para murid bukanlah satu kelompok yang sudah terbentuk sebagai dalam satu organisasi yang tersistematis, sehingga mereka bisa saja dengan mudah menjalankan misi Injil. Mereka hanyalah kelompok nelayan dan kelompok marginal dari Galilea dan sekitarnya, sehingga mereka juga mudah tergoyahkan menghadapi tantangan yang tersistematis. Karena itu sebenarnya ada 3 hal yang menjadi tanggung jawab Roh Kudus. Ayat 27, damai sejahtera. Yesus ungkapkan dengan sangat jelas. Yesus tahu serangan terbesar dalam hidup kita ini soal hati.
Di tengah kemajuan apapun, di saat keramaian model apapun, tidak ada yang bisa menyembuhkan hati yang gelisah. Kita tahu bahwa kedamaian yang dunia tawarkan bersifat tidak langsung. Untuk mencapai damai selalu ada perantara damai. Jika sakit, manusia menyandarkan pada obat dan bantuan medis. Jika duka, manusia membutuhkan teman dan psikolog. Jika gelisah, manusia membutuhkan perubahan suasana, seperti pergi rekreasi, menenangkan diri, bersenang-senang, melihat yang lucu-lucu. Kedamaian yang Tuhan tawarkan justru lahir dari hati. Kedamaian yang membuat hati kita memiliki kepekaan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, justru dari hati kita akan memproduksi semacam panggilan memperindah kehidupan. Di tengah berbagai persoalan, kita justru memperindah berbagai persoalan kehidupan. Dan kenyataan ini adalah kebenaran. Sebab ketika kita menjadi takut dalam melakukan kehendak Tuhan, ada Roh Kudus yang menawarkan damai sejahteranya kepada kita. Di sini peran Roh tidak berbeda dengan yang ditemukan dalam Yohanes. Meskipun kita tahu bahwa Yohanes dipengaruhi oleh berbagai pandangan di sekitarnya. Misalnya beberapa ahli PB menyebut dunia kosmos dalam Injil Yohanes dilukiskan sebagai tempat yang gelap, banyak masalah. Dunia yang tidak mengerti akan Tuhan dan jalannya. Dunia yang tidak paham terhadap Kristus. Maka mereka berniat membenci sampai membunuhnya. Karena dia suka mengatakan yang sebenarnya, kebenaran. Dunia yang telah mati secara rohani. Dan karena itu tidak mengherankan jika mereka tidak mau menerima roh. Mereka kehilangan daya menembus ke dalam realitas spiritual dan gagal untuk mengetahui karya roh bagi hidup mereka. Dengan kondisi yang gelap dan mati itu, Yohanes menunjukkan panggilan damai sejahtera. Panggilan damai sejahtera yang bukan berasal dari dunia yang mati dan gelap itu. Panggilan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan, yang justru menghidupi kegelapan itu. Di dalam ayat 27 kita baca. Dalam ayat 28 ada ungkapan sukacita, yaitu melihat Bapa yang besar. Hal ini menjadi dasar bagi kita untuk Bapa yang besar tidak bermaksud membuat kita bermegah, melainkan kita justru menghadirkan kerendahan hati. Dan berita baiknya adalah yang tidak kalah penting dari satu kekuatan hidup kita adalah kita memiliki Bapa yang kekal, sehingga sukacita yang kita dapat juga adalah sukacita yang kekal. Dalam ayat 29 kita melihat satu pendasaran akan kasih Allah. Saya teringat apa yang dikatakan misalnya oleh John Piper, akar dari salib penderitaan justru menempatkan kasih antara Bapa dan Anak. Kasih antara Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus yang begitu erat. Yesus dengan tegas mengatakan ini, supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Dengan demikian seluruh jalan orang percaya menghadapi salib apapun dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kita memahami tentang kasih Allah. Peringatan itu diungkapkan dalam ayat 29. Aku mengatakan demikian sebelum semuanya terjadi, supaya sekalipun kalau terjadi kamu percaya. Disinilah kuncinya. Kegelisahan dan kegentaran lahir karena imajinasi kita yang kuat akan kuasa yang menghancurkan. Padahal iman itu harus lahir dari satu harapan. Iman yang dibangkitkan adalah iman yang menghasilkan harapan yang kuat bahwa apapun yang kita alami bukanlah sesuatu yang baru dan mengerikan. Bukankah inti dari iman seperti kata Paulus, siapakah di pihak kita? Siapakah yang bertanggung jawab atas kita? Dan Yesus menjawab semua keraguan itu. Sebab kasih-Nya lah yang berkuasa. Dia menolong kita, menopang kita. Sebab Dialah yang bertanggung jawab untuk semua keadaan kita. Budaya kemuridan yang tidak bisa dilupakan para murid adalah mereka tidak bisa berjalan sendiri.
Budaya kemuridan mengajari para murid untuk mengharapkan sepenuhnya anugerah Allah. Dan Roh Kudus akan memampukan semua orang percaya menjalani hari-hari yang berat. Saudara-saudara, budaya yang ditransformasi oleh Injil kadang menyakitkan, saudara. Banyak kita tahulah, belajar dari sejarah-sejarah gereja kita bagaimana banyak budaya, simbol-simbol budaya yang dimusnahkan, dan sekarang kita harus membayar mahal dengan identitas kita. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa kekristenan memberi nilai yang berarti bagi budaya. Ada transformasi yang kuat, ada kekristenan membarui banyak hal. Belajar dari budaya, kekristenan sekaligus juga memberi makna baru pada budaya. Saya kira kita lihat peran kuasa Roh Kudus, kita juga bisa lihat sebenarnya banyak budaya kita. Bagaimana? Kadang saya bertanya, bagaimana seseorang bisa dengan mudah menuturkan cerita tentang identitas seseorang, tentang asal-usul, atau seseorang bisa mengungkapkan kata-kata hikmat, atau tiba dia bisa memperagakan satu simbol budaya yang mana di dalamnya berisi pesan-pesan hikmat yang luar biasa. Orang dalam agama suku itu belajar bahwa satu karisma itu dia tidak datang, dia tidak hanya lahir karena kehebatan atau karena manusia belajar, tapi karisma sejati itu datang dari satu kuasa lain. Tentu saja kita tidak bermaksud mengatakan bahwa atau menyamakan Roh Kudus dengan karisma menurut pandangan budaya, tetapi kita dapat belajar satu hal bahwa tidak mungkin satu agama atau kekristenan apa yang kita anut itu bergerak tanpa kuasa. Ada kuasa yang selalu bermain, ada selalu menggerakkan, dan ada satu kuasa yang selalu menopang dalam hidup kita. Bahwa ada sesuatu yang bisa membuat kita kuat menghadapi tantangan-tantangan itu. Dan Yesus dengan jelas menyebutnya sebagai karya Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Tolong kami dalam kajian firman ini, biarlah Roh Kudus memampukan dan melengkapi kami. Amin.